Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursyalin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Sahabat Kahfi, di kesempatan kali ini saya akan share ke sahabat Kahfi 82, yang mana ini pengalaman saya ya sahabat. Jadi mungkin untuk semua sahabat Kahfi 82 ini, uang yang saya dapatkan dengan berkahnya sholawat ini yang pertama kali saya dapatkan ya gitu kan, ini tidak seberapa ya sahabat, tetapi buat saya itu uang luar biasa sekali, yang mana di sini saya akan share ke sahabat karena videonya akan panjang ya sahabat. Jadi saya akan dijadikan beberapa parts ya. Nah, ini part yang pertama ya sahabat, maka dari itu tonton nih videonya dari awal sampai akhir ya sahabat. Ini pengalaman saya sendiri ya sahabat ya. Begini ya sahabat, pertama kali saya terinspirasi dengan sholawat ini, salah satunya mengisi salah satu channel YouTube ya. Nah, di situ saya berpikir lah, saya kan ini banyak sekali ya pengalaman-pengalaman sholawat. Nah, tidak ada salahnya saya share nih untuk semua sahabat gitu ya. Saya jujur aja sahabat, ketika saya pertama kali saya bisa disebutkan benar-benar tidak punya pengalaman di bidang editing ataupun ini, makanya untuk sahabat Kahfi 82, editing saya yang sederhana ini semoga lah ya jangan mengurangi ininya lah jangan mengurangi kualitas sahabat untuk bisa menonton, walaupun videonya sederhana, tetapi apa ya sahabat, semoga bisa bermanfaat untuk semua sahabat Kahfi 82 ya sahabat. Sahabat Kahfi yang mau testimoni atau silaturahmi ya, bisa di nomor telepon 082240715530. Nah, saya ini dulu ya sahabat, dan tebar kebaikan sahabat dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Karena dengan sahabat menekan tombol subscribe dan loncengnya, sahabat ikut berpartisipasi mengembangkan channel YouTube. Sahabat berpartisipasi akan menghadirkan berbagai sahabat-sahabat yang lainnya untuk bertestimoni di channel YouTube saya. Dan di samping itu, sahabat akan senantiasa didoakan ketika saya lagi sholawat Jibril berjamaah, sholawat Anasyah berjamaah, sholawat Ibrahim berjamaah bersama anak-anak pengajian yang ada di tempat kami di sini. Dari itu, sahabat dengan sangat hormat, bantu ya, kembangkan channel YouTube saya biar semakin berkembang pesat. Silahkan dibagikan ke sosial media, Facebook, IG, ataupun TikTok, ataupun pokoknya sosial media yang lainnya. Kita lanjut langsung ya, pokoknya ini ya sahabat, bahas pengalaman saya. Berawal begini ya sahabat, lah saya ini pengen mempunyai uang puluhan juta, sebut aja 62 juta lah gitu ya. Di waktu itu ya, kurang lebihnya sekitar 2 tahunan yang lalu lah, kurang lebihnya ya sahabat. Untuk tepatnya saya lupa lagi lah gitu, karena saya tidak berpikir akan membuat YouTube seperti ini gitu ya. Nah, maka dari itu saya ceritakan lah, saya pengen banget gitu ya, ngerasain pengen punya uang puluhan juta gitu ya. Nah, maka di video ini nih sebenarnya 200 juta pertama nih untuk saya, tapi yang pertama saya akan bahas di sini 62 juta pertama dulu gitu ya sahabat. Saya berpikir gini, nah, saya terlahir dari kampung, bisa disebutkan orang kampung, orang desa, wong desa, wong cilik. Orang bisa disebutkan tinggal di kaki Gunung Cikuray. Jadi kalau orang Garut bilangnya karun Garut lah sahabatku ya gitu kan. Saya orang kampung ya gitu kan. Jadi untuk uang yang sangat puluhan juta itu, waktu itu ya saya, dan kalau kita pikir pakai logika, itu sangatlah tidak mungkin gitu ya, uang sebanyak itu. Mungkin untuk semua sahabat uang segitulah kecil gitu kan. Makanya tuh di video saya tuh ada ya yang sebelumnya komen, saya akan percaya bila di sampingnya ada cewek cantik katanya gitu kan, terus mobilnya Lamborghini, itu baru bisa disebutkan sukses. Masya Allah, ada sampai yang berpikir ke arah situ. Mungkin buat yang komentar itu ya, di kolom komentar uang segitu, ataupun ya buat saya sendiri gitu ya, padahal yang saya dapatkan itu buat saya sendiri itu luar biasa sekali. Jadi berpikirnya orang tersebut bahwa orang yang sukses itu yang sudah ada Lamborghini, ada perempuan cantik di sampingnya, terus uangnya tidak terhitung. Ukuran kekayaan atau ukuran kaya buat diri saya
uang 62 juta yang waktu kemarin saya dapat, itu adalah saya udah ngerasa diri kaya. Jujur aja sahabat, karena ya mungkin untuk semua sahabat ya tidak seberapa, tapi di situ saya ada di kampung yang bisa disebutkan pelosoknya pakai banget, pelosok banget, tapi di situ saya merasakan ada ketenangan, ada keberkahan yang bisa disebutkan merasakannya sangat luar biasa sekali gitu ya sahabat. Dan ketika saya mendapatkan itu semua, saya bisa berbagi gitu kan, walaupun berbaginya ya tidak seperti orang-orang yang lain gitu kan, dengan uang-uang yang jutaan sekali ngasih. Buat saya, ketika saya bisa ngasih di sekitar saya, lingkungan saya, maka dari itu ya sahabat, saya paling seneng nih belusukan gitu ya, ke pelosok-pelosok yang benar-benar ini, walaupun uangnya nggak seberapa, tetapi masya Allah, mungkin kita masih berpikir ini ya sahabat, lah bisa makan dengan enak gitu ya, paling minimal nih sama ikan asin aja kita udah enak gitu ya. Tapi sahabat, mungkin sahabat tidak akan percaya gitu, ketika saya berkunjung ke pelosok yang saya sebut tadi pakai banget, pelosok banget gitu kan, masih banyak yang makan dengan singkong, yang makan dengan garam. Itu luar biasa sekali sahabat. Saya sering menemukan, masa sih di zaman 2000 udah mau 2024 masih ada orang yang seperti itu. Ya emang itu seperti itu ya sahabat. Jadi sahabat, buat saya waktu itu saya dapatkan uang segitu, masya Allah luar biasa. Nah nanti ya sahabat ya, sebelum saya tata caranya gimana gitu, jadi untuk sahabat tonton terus dari awal sampai akhir biar seru gitu kan. Tidak apa-apa ini ngobrol panjang kali lebar kali tinggi juga, biar sahabat nanti bisa termotivasi, bukan begitu sahabat? Senyum dulu dong. Nah gitu, sholawat dulu, shollallahu alaihi Muhammad. Kita lanjut lagi. Jadi sahabat, saya berpikir orang lain dapat, saya gimana caranya? Padahal gitu kan, untuk di kampung itu ya, untuk mendapatkan jangankan puluhan juta, jangankan belasan juta, bisa disebutkan kalau di tempat saya kan orang waktu kemarin-kemarinnya, kalau buruh pacul atau buruh yang inilah gitu ya, yang biasa upah buruan, buruh harian, belibet banget ya sahabat. Buruh harian itu dibayarnya 50.000 ya sahabat. Itu paling besar, itu dikerjakan dari jam 7 sampai jam jam sampai asar, 50.000 itu ya. Itu ya sahabat, kalau untuk bangunan waktu itu ya, itu 100.000 itu ya bisa disebutkan bukan 100.000 ya, 80.000 itu ya sahabat. Dari pagi sampai sore itu seperti yang tukang bangunan, tukang yang seperti itulah gitu kan, yang untuk bangun rumah untuk ini masih 80.000. Oh ya, itu kan udah besar berarti katanya. Iya, tapi kan tidak selamanya ada bangunan seperti itu. Nah, artinya ini gambaran aja ya sahabatnya. Nah apalagi kalau yang nyangkul dari, kalau bahasa Sundanya ngabdug gitu kan, itu sampai duhur cuma dibayar 25-30.000 ya sahabat. Nah di situ saya berpikir begini, lah ya sahabat, saya harus dapatkan uang itu dengan banyaknya, sangat luar biasa sekali. Gimana ya gitu caranya? Saya di situ semakin hari saya semakin berpikir dan ada petunjuk ya, pertolongan Allah, dengan senantiasa berdoa, dan ya Allah berikanlah jalan. Akhirnya, oh saya kan ada sholawat gitu ya, kenapa saya tidak amalkan sholawat gitu ya. Nah akhirnya pun guru saya bilang, jangan tinggalkan sholawat Ibrahimiyah, jangan tinggalkan sholawat Jibril, jangan tinggalkan sholawat Anasiyah. Sholawat 7 kata, sholawat yang bisa menuntaskan berbagai masalah. Sholawat Anasiyah, sholawat yang mana Anas bin Malik didoakan 3 hal. Rezekinya biar berkah, kaya raya, terbebas dari hutang dan seterusnya, umurnya panjang, dan diberikan keturunan. Luar biasa. Nah di situ saya berpikir, harus bagaimana nih gitu kan. Sementara itu sholawat ini harus membaginya. Saya jujur aja sahabat, kebingungan nih gimana cara mengaturnya. Tapi di situ saya atur dengan sedemikian rupa, saya programkan program menggapai pertolongan Allah dengan senantiasa sholawat. Akhirnya sholawat saya amalkan, yang sholawat Ibrahimiyah 70 kali, sholawat Jibril 7.000 kali,
Itu yang pastinya ya sahabat, yang bisa disebutkan satu dudukan lah gitu ya. Dan sholawat Anasiyah 7.000 kali. Lalu bagaimana cara saya? Begini sahabat, kalau sholawat Ibrahim setiap pokoknya dalam waktu sehari semalam itu 70 kali sahabat ya. Dan kalau sholawat Jibril itu 7.000 kali itu setelah Ba'da Isya sampai ya dikondisikan ya 7.000 sampai maksudnya dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh saya 7.000 kali. Dan sholawat Anasiyah. Jadi pokoknya diatur lah gitu kan. Kadang saya sholat Isyanya pakai dulu ini ya, setelah Ba'da Isyanya saya pakai sholawat Anasiyah. Pokoknya diatur lah gitu kan. Intinya saya mengamalkan itu 24 jam amalkan sholawat yang itu. Masya Allah sahabat, saya rasanya mimpi benar gitu kan. Setelah seminggu saya benar-benar seminggu tidak lancar sahabat, karena dari pertama kedua bolong gitu ya, sehari kedua ketiga 3 hari bolong, ulang lagi gitu kan. Nah apalagi yang punya hajat khusus ya, kalau hajat khusus saya kalau untuk ini ya, untuk sholawat Anasiyah di malam minggu. Nah akhirnya berjalannya waktu saya tidak memikirkan, pokoknya saya amalkan aja gitu kan sholawat itu. Alhamdulillah berjalannya waktu tuh sekitar seminggu itu langsung lancar tanpa terputus. Di situ saya terbiasa gitu, tanpa terbiasa terus saya amalkan. Masya Allah, kalau kita bersolawat dengan rasa, kalau kita bersolawat dengan cinta, kalau kita bersolawat dengan mahabbah, itu timbul dalam hati, timbul dalam pikiran, timbul apa ide-ide itu gitu ya sahabat. Dan di situ pas saya lagi riyadhah gitu kan, menggapai pertolongan Allah di hari yang keberapa lah gitu sahabat. Maaf ya sahabat, saya batuk dulu. Agak serak. Lanjut, tanpa disadari ya sahabat, ada yang bisa disebutkan ya bisnis gitu kan. Gaya banget ya sahabat ya, keren banget ya bilang bisnis. Akhirnya saya mendapatkan 4 juta di hari yang itu ya, dan besoknya 8 juta. 4 sama 8 juta buat saya waktu itu luar biasa sahabatku, luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali, sangat senang sekali. Saya tambah mantap, tambah yakin, tambah pokoknya udah deh gitu kan, tambah gitu kan. Nah jadi pas begitu saya lakukan gitu kan, itu tanpa disadari, saya nggak berpikir. Pokoknya waktu itu saya cuman waktu pertama aja gitu, saya pengen gapai itu 62 juta gitu kan. Tapi Masya Allah luar biasa ya sahabat, ketika saya amalkan, ketika saya praktekkan, Masya Allah luar biasa, tanpa disadari, ya Allah saya udah mendapatkan nih gitu kan. Saya udah mendapatkan, ternyata dengan cara saya mendapatkan, alhamdulillah ya Rabbil alamin gitu ya. Saya alhamdulillah itu keberkahan gitu ya, keberkahan. Tanpa disadari ya sahabatku, di situ keberkahan saya rasakan. Dan alhamdulillah ketika saya itu ternyata saya ini lagi riyadhah, saya ini lagi mendapatkan keajaiban yang tanpa kita sadari. Di situ saya bersyukur, sangat bersyukur sekali. Artinya kan kalau 4 sama 8 artinya 12 juta. Nah di situ saya merasakan kebahagiaan yang bisa disebutkan tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata lah gitu ya, tidak bisa diungkapkan dengan ya bisa disebutkan, ya sulit lah saking senengnya gitu ya sahabat. Nah alhamdulillah di situ saya bisa berbagi gitu kan di sekitar, walaupun itu tidak seberapa itu yang saya bagikan dan yang saya berikan, tetapi buat saya sendiri suatu kebahagiaan ketika mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan keajaiban, rezeki, kita pun bisa berbagi seperti itu ya. Itu rasanya Masya Allah. Nah setelah itu berjalan waktu, pas begitu saya sholawat, yang anehnya gitu, yang anehnya pas begitu saya sholawat seperti biasa, ketika di waktu itu saya diam, lah ya Allah saya minta ampun sama Allah, ternyata saya lupa, ternyata saya ini lagi berriyadhah, kok saya tidak bersyukur gitu ya. Dalam arti tidak bersyukur, saya ini kan lagi riyadhah, kok saya tidak, tanpa sadar gitu sahabat, saya dapatkan itu semua gitu kan. Dan saya tidak sadar juga bahwa saya ini lagi riyadhah seperti itu kan. Nah sahabat seperti itu ya. Nah berjalannya waktu gitu kan ya sahabat, saya makin mantap, makin ini lagi,
tancap gas lagi ya sahabat. Nah di situ saya naikin nih gitu kan, tapi yang dinaikinnya sholawat Ibrahim itu jadi 100, sholawat Jibrilnya saya naikin nih jadi sehari semalam itu jadi 10.000, dan kalau sholawat An-Nasyiyah saya naikin 7.000 gitu. Tetap pokoknya dibagi aja gimana caranya, cara mengaturnya sesempatnya, dan yakin kalau kita nyempetin maka Allah pun akan memberikan pertolongan kita gitu ya, akan memberikan pertolongan pada kita gitu ya sahabat, akan memberikan solusinya. Tentunya itu semua kita harus bisa melewatinya, dan masya Allah ya sahabat. Nah berjalannya waktu terus masya Allah sahabat, apa yang saya cita-citakan, padahal waktu itu saya hajat yang saya inginkan itu ya tidak banyak-banyak gitu ya sahabat, cuman ya Allah berikanlah, saya pengen merasakan gitu kan. Saya berpikir puluhan juta itu 20 juta, 30 juta, masya Allah sahabat, saya malah diberikan ya dari bisnis bisnis, orang kampung bilang bisnis ya sahabat, tapi nggak apa-apa ya sahabat ya, keren dikit lah gitu. Masya Allah itu sahabat 62 juta saya mendapatkan keberkahannya. 62 juta itu alhamdulillah tanpa susah payah, dan di situ saya benar-benar sujud syukur, benar-benar saya berterima kasih sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk rasa syukur saya benar-benar waktu itu saya langsung sholawatan berjamaah bersama anak-anak pengajian. Saya ambil sholawat. Nah di situ ya sahabat, saya semakin cinta dengan sholawat. Di situ saya semakin yakin bahwa ilmu sholawat itu ilmu yang tanpa susah payah, tanpa syarat apapun yang menjadi hajat kita. Nah itu ya sahabat, jadi untuk part pertama saya sampaikan. Part keduanya ini kan alhamdulillah mendapatkan keberkahannya itu sampai 200 juta. Nah ini baru 62 juta dulu ya sahabat ya. Nah sahabat ya, ketika saya ngamalin gitu ya, itu masya Allah semakin nikmat. Ketika sholawat Muhammad, ya Allah berikanlah jalan. Sholawat Muhammad, ya Allah ampuni dosa. Sholawat Muhammad, ya Allah berikanlah berbagai keberlimpahan. Atau dengan sholawat An-Nasyiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Pokoknya sahabat, dengan berkahnya sholawat yang saya dapatkan ini, dengan senantiasa istiqomah rutin, masya Allah banyak sekali keajaiban. Di samping ini 62 juta pertama ya sahabat, mungkin kira-kira apa ya judulnya nih, nanti saya bingung juga nih apa. Tapi jangan bingung-bingung, karena ada sholawat pasti akan ada ide yang bagus. Yang terpenting semoga ya video ini bisa menjadi motivasi nih untuk semua sahabat KP 82 yang lagi mempunyai berbagai macam masalah, berbagai macam hutang, berbagai macam hajat, ataupun berbagai apapun yang sahabat KP lagi ingin wujudkan dengan wasilahnya sholawat. Sahabat tunggu di part selanjutnya, di part kedua ya. Ini amalan sholawat yang saya rasakan, pengalaman saya. Sahabatku, itulah ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya KP 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part kedua.